Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ferdian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 IF1 akan menjelaskan tentang Sugeno Type Fuzzy Inference System atau FIS, yang dimana beranggotakan Akbar Nur Rohim, Arif Ferdian, Faradil Agustin, Ricky Firmansyah, dan Sakti Ibrahim. Untuk outline PowerPoint kelompok kami, pertama ada pengantar Fuzzy, metode FIS Sugeno, langkah-langkah FIS Sugeno, dan contoh FIS Sugeno. Untuk yang pertama, pengantar Fuzzy. Sistem Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor L.A. Zadeh dari Berkeley pada tahun 1965. Sistem Fuzzy merupakan penduga numerik yang terstruktur dan dinamis. Sistem ini mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sistem intelijen dalam lingkungan yang tak pasti. Sistem ini menduga suatu fungsi dengan logika fuzzy. Dalam logika fuzzy terdapat beberapa proses, yaitu penentuan himpunan fuzzy, penerapan aturan if-then, dan proses inferensi fuzzy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Firmansyah dari kelas 4 IF1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel fusi dan himpunan fusi. Yang pertama, variabel fusi merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fusi. Contohnya, umur, temperatur, permintaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada himpunan fusi. Merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fusi. Contoh yang pertama yaitu variabel umur yang terbagi dalam menjadi 3 himpunan fusi, yaitu muda, parubaya, dan tua. Contoh yang kedua yaitu variabel temperatur yang terbagi menjadi 5 himpunan fusi. Ada dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Selanjutnya yaitu himpunan fusi mempunyai 2 atribut. Yang pertama yaitu ada linguistik, yaitu penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya yaitu seperti panas, dingin, tua, muda, pelan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu numerik, merupakan nilai yang menunjukkan ukuran variabel fusi, yaitu contohnya 35, 78, 112, 0, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada semesta pembicaraan. Adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Senantiasa bertambah atau naik secara monoton dari kiri ke kanan. Contohnya yaitu variabel umur. Itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Selanjutnya yang kedua yaitu ada variabel temperatur, yaitu dari 0 sampai dengan 40. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit mengulang lagi materinya dari Ricky Firmansyah, yaitu mengenai semesta pembicaraan. Nah, semesta pembicaraan itu adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fusi senantiasa bertambah naik secara monoton dari kiri ke kanan. Contohnya, variabel umur 0 sampai dengan 5, 0 sampai dengan 50, 0 sampai dengan 500, 0 sampai dengan 5000, sampai 0 sampai dengan tidak terhingga. Lalu ada variabel temperatur dari 0 sampai 40. Kenapa sampai 40? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Materi selanjutnya yang saya bahas adalah tentang domain. Domain ini adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Sebagai contoh, saya di sini menggunakan contoh variabel temperatur. Nah, apabila temperaturnya dingin, itu bernilai 0 sampai dengan 20. Lalu bernilai sejuk, apabila sejuk, maka
temperaturnya bernilai 15 sampai dengan 25 Celcius. Dan apabila suhu temperaturnya normal, maka harus bernilai 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu apabila hangat temperaturnya, maka harus bernilai 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Lalu yang terakhir adalah apabila panas, maka temperatur harus bernilai 30 sampai dengan 40 derajat Celcius. Sama juga apabila itu juga berlaku dengan variabel umur. Apabila muda, yaitu bernilai 0 sampai dengan 18 tahun. 18. Lalu apabila paruh baya bernilai 25 sampai dengan 45. Dan yang terakhir apabila tua bernilai 60 sampai dengan 100. Itu sebagai contoh-contohnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh Faradila Agustin. Selanjutnya ada beberapa metode untuk mempresentasikan hasil logika Fuzzy interface sistem, yaitu metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Fuzzy inferensi sistem atau logika Fuzzy adalah salah satu bentuk mempresentasikan ketidakpastian yang diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Metode Sugeno mirip dengan metode Mamdani, hanya output atau konsekuen tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Terdapat dua model metode Sugeno, yaitu Sugeno Order 0 dan Sugeno Order 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rahim. Di sini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya melanjutkan dari slide sebelumnya mengenai Fuzzy Sugeno. Nah, di slide sebelumnya dijelaskan bahwa Fuzzy Sugeno memiliki dua model. Yang pertama ada Fuzzy Sugeno Order 0 dan yang kedua Fuzzy Sugeno Order 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk secara umum dari Fuzzy Sugeno Order 0 dan contoh soalnya juga. Nah, yang pertama ya, bentuk umum dari Fuzzy Sugeno Order 0 yaitu sebagai berikut. If x1 is a1, nx2 is a2, nxn is an, dan z sama dengan k, dengan ai himpunan Fuzzy ke i sebagai anteseden dan k adalah suatu konstanta sebagai konsekuen. Selanjutnya itu bentuk umum Fuzzy Sugeno Order 1, yaitu if x1 is a1 or xn is an, dan z sama dengan p1 x1 tambah pn kali xn tambah q, dengan ai adalah himpunan Fuzzy ke i sebagai pi merupakan suatu konstanta tegas ke i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Lalu contoh soal. Nah, ada contoh soalnya itu sebagai berikut. Suatu perusahaan makanan kaleng memproduksi jenis ABC dari data 1 bulan terakhir. Permintaan terbesarnya mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecilnya yaitu 100 kemasan per hari. Sedangkan persediaan terbanyaknya yang ada di gudang sampai 600 kemasan per hari dan persediaan terkecil yang ada di gudangnya mencapai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasan kemampuan produksi terbanyak adalah 7.000 kemasan per hari, agar efisien produksi terkecil adalah 2.000 kemasan dalam produksi perusahaan menggunakan aturan sebagai berikut, yaitu R1 jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi itu sama dengan permintaan dikurangi persediaan. R2-nya jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi menjadi sama dengan permintaan, dan R3 jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan juga. Dan yang terakhir R4 jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Nah, soalnya itu berapa harus diproduksi jika 4.000 kemasan dan persediaannya itu 300 kemasan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, berikut adalah solusinya. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, didapat dari yaitu harus diambil tersebut, yaitu 3 variabel yang permintaan, persediaan, dan produksi. Nah, permintaannya sendiri terdiri dari 2 himpunan Fuzzy, yaitu turun dan naik. Diketahui permintaan terendah adalah 1.000 kemasan per hari, permintaan tertinggi adalah 5.000 kemasan per hari, permintaan permasalahannya sama dengan 4.000 kemasan. Nah, untuk persediaannya itu terdiri dari 2 himpunan Fuzzy, yaitu sedikit dan banyak.
Diketahui permintaan terendah adalah 100 kemasan per hari, permintaan tertinggi adalah 600 kemasan per hari, permintaan permasalahan sama dengan 300 kemasan. Kemudian cari nilai produksi jet. Nah, permintaan sama dengan 4. Untuk yang pertama ya, fungsi keanggotaan turun, permintaan sama dikurangi turun yaitu sebagai X. Jadi 500 dikurangi X dibagi 4000 itu ininya, dan permintaan sama dengan 4000. Jadi permintaannya sama 4000, permintaan dikurangi turun 4000, 5000 dikurangi 4000 dibagi 4000 sama dengan 0,25. Kemudian fungsi keanggotaan naiknya yaitu sebagai berikut, itu didapat permintaan 4000, permintaan dikurangi naik 4000 sama dengan permintaan dikurangi 1000 dibagi 4000 sama dengan 0,75. Selanjutnya fungsi keanggotaan sedikitnya sebagai berikut juga. Persediaannya itu sama dengan 300, jadi persediaan dikurangi sedikit sama dengan 600 dikurangi 300 dibagi 500 dapat hasil sama dengan 0,6. Untuk fungsi keanggotaan banyaknya itu sebagai berikut juga, dengan permintaan 300, persediaan dikurangi banyak 300 jadi sama dengan 300 dikurangi 600 dibagi 500 sama dengan 0,4. Nah, cari nilai produksi jet. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Jadi didapat hasilnya itu min 0,25, 0,4 sama dengan 0,25 jet sama dengan 4000 dikurangi 300 sama dengan 3700. Nah, yaitu R2. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. Jadi min sama dengan 0,25 sampai 0,6 sama dengan 0,25. Jet 2 nya sama dengan 4000. Nah, artinya jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan. Jadi min 0,75, 0,4, jet 3 sama dengan 4000. Nah, R3 nya jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Jadi min 0,75, 0,6 sama dengan 0,6, jadi jet 4 nya sama dengan 1,25 dikali 4000 dikurangi 300 sama dengan 4700. Nah, kemudian hitung jet sebagai berikut. Begitulah, jadi 6 didapat hasil 6345 dibagi 1,5 sama dengan 4320. Jadi berapa harus diproduksi jika permintaan 4000 kemasan dan persediaan sama dengan 300 kemasan? Jadi didapat hasil yaitu 4320. Sekian dari saya, terima kasih.